Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Bikin kue bugis yang tetap empuk dan lembut meskipun di hari berikutnya tidak keras dan tidak mudah basi. Ini dia tips dan cara atau resepnya. Hanya dengan menambahkan satu bahan ini. Nah, bahan apakah itu? Teman-teman ikutin saja videonya sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita ke cara buatnya. Oke, kita ke bahan pertama. Ada 7 lembar daun pandan, jika ada 3 lembar daun suji. Jika tidak ada, boleh daun pandan saja 10 lembar. Kemudian buat jus seperti ini, kita ambil saripatinya. Sediakan setengah butir kelapa parut. Kita masukkan air pandan tadi atau jus pandan tadi. Layaknya kita akan membuat santan, tapi untuk airnya saya ganti dengan jus pandan ya. Kita campurkan, kita peras seperti ini. Nah, ini setelah saya takar kurang lebih ada sekitar 400 ml. Lanjut, ini saya masak ya teman-teman. Kita didihkan ini air santan yang dicampur jus pandan tadi. Kemudian tambahkan 5 sendok gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk. Lanjut tambahkan garam. Kemudian jangan lupa juga masukkan 1 lembar daun pandan supaya makin wangi dan terasa enak. Kemudian ini dididihkan dengan api sedang ke kecil ya, sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah santan sampai mendidih seperti ini. Lalu matikan apinya. Kemudian kita simpan dan biarkan dingin suhu ruang atau sampai hangat-hangat kuku. Untuk langkah berikutnya kita akan buat unti kelapanya dengan 150 gram gula merah dan 200 gram gula pasir. Lalu tambahkan air 1/4 gelas. Kemudian ini diaduk dan dilarutkan sampai gula pasir dan gula merahnya larut. Tambahkan vanili bubuk 1 bungkus kecil, lalu garam. Dan juga jangan lupa tambahkan selembar daun pandan. Kemudian masukkan setengah butir kelapa parut, lalu ini kita aduk. Dimasak dengan api yang kecil sampai benar-benar dipastikan airnya menyusut dan unti kelapanya jadi mengering seperti ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan lebih mudah kalau kering seperti ini, dibulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah dibulat-bulatkan unti kelapanya, kita siapkan bahan kue bugisnya dengan 300 gram tepung ketan. Tambahkan 2 sendok tepung beras. Lalu aduk-aduk dulu sebentar supaya tercampur merata dan siapkan air santan yang dicampur jus pandan tadi. Ini sudah dimasak dan sudah hangat-hangat kuku, kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, ini di tahap ini supaya lebih mengetahui untuk airnya berapa yang masuk ya, karena tadi saya buat sebanyak 400 ml. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diuleni. Nah, air yang tercampur ke dalam adonan kurang lebih sekitar 300 ml. Kemudian jika sudah tercampur seperti ini, jangan lupa tambahkan minyak goreng 2 sendok makan supaya tidak lengket nantinya setelah dibungkus daun ya. Uleni kembali sampai minyak goreng tercampur bersama adonan kue bugisnya. Nah, ini dia sudah tercampur merata. Terlihat sudah kalis, kemudian kita bulat-bulatkan terlebih dahulu sampai dengan selesai. Ini saya bulat-bulatkan, belum saya kasih isian ya teman-teman. Jadi saya selesaikan dulu, dibulat-bulatkan seperti ini. Berikutnya kita akan ke tahap pengisian. Untuk pengisian unti ini karena sudah dibulat-bulatkan tadi isiannya, jadi prosesnya sangat mudah. Kita masukkan, rapatkan benar-benar supaya tidak bocor. Jika sudah, kemudian ini dipisahkan di wadah lain supaya tidak tertukar untuk yang belum diisi. Lakukan mengisi unti kelapa ke dalam kue bugis sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, sediakan minyak goreng, kita masukkan satu persatu. Lanjut sediakan daun, ini untuk bagian yang tebal.
kita gunting, dan ini untuk yang bagian tipis untuk bagian ujungnya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam minyak goreng, kita bungkus seperti ini, dilipat, lalu dilipat lagi seperti ini. Untuk caranya teman-teman lihat di video seperti ini ya. Jika sudah dilipat, kemudian lipat lagi bagian ujungnya. Jika kepanjangan boleh dipotong. Ulang lagi seperti tadi, masukkan ke dalam minyak dulu sebelum dibungkus, lalu kita lipat daunnya di bagian yang tebal. Dilipat seperti ini bagian sisi-sisinya, kemudian yang panjangnya ini kita lipatkan ke dalam bagian lipatan atau bungkusan kue bugisnya. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai. Di tahap ini teman-teman sudah memanaskan kukusannya sampai mendidih. Kemudian kita kukus kurang lebih sekitar 25 menit. Dan ini kita tutup. Biarkan sampai dengan matang, sampai warna daunnya berubah menjadi kecoklatan seperti ini. Kukus dengan api sedang cenderung besar ya, supaya lebih cepat. Nah, ini dia kue bugisnya sudah matang. Kue ini bisa disajikan ketika ada acara-acara penting atau untuk sekedar ngemil juga bisa. Untuk ide jualan juga ini oke banget. Nah, ini kita coba ya, kita buka. Nah, untuk warnanya ini tidak terlalu ngejreng hijaunya karena saya tidak menambahkan pasta lagi. Kalau teman-teman pingin warnanya lebih hijau, boleh tambahkan pasta pandan ya. Nah, ini setelah saya coba beneran enak banget, kenyal dan lembut. Teman-teman boleh buktikan dengan hasilnya di hari berikutnya, ini masih tetap lembut. Asalkan resepnya gunakan air santan yang sudah dimasak dulu. Itu yang membuat tidak mudah mengeras dan tidak mudah basi. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial cara buat kue bugis yang tidak mudah basi dan tidak mudah mengeras. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, semoga videonya bermanfaat.